Rafa yang terdiam di depan kamar Intan. Intan kemana Bu? Loh, memangnya Intan tidak bilang kalau dia pulang lebih dulu? Pulang? Ada apa dia pulang? Rafa terkejut mendengar kalau Intan sudah pulang. Katanya ada temannya yang dari luar kota menunggunya di rumah. Teman dari luar kota. Rafa mengulangi ucapan Bu Ida. Tapi, tadi Intan bilang sudah pamit dengan Nak Rafa. Hah? Iya mungkin tadi saya terlalu asik mengobrol sehingga tak terlalu mendengar Intan berpamitan, bohong Rafa. Baiklah, ibu tinggal ke depan ya. Rafa mengangguk. Kamu selalu saja seenaknya sendiri Intan. Rafa sungguh kesal kali ini dengan pulangnya Intan tanpa pamit terlebih dahulu. Tahukah Intan kalau ia sangat mengkhawatirkan dirinya, ia takut kalau batch ****gan itu masih mengikuti Intan. Dengan kesal Rafa mengendarai mobilnya menuju rumah Intan yang sebelumnya ia berpamitan bahwa ada urusan mendadak yang harus ia selesaikan. Brak, Rafa membuka pintu kamar Intan dengan kasar. Intan yang sedang mengerjakan tugas kuliahnya sampai terlonjak kaget ketika Rafa tiba-tiba saja membuka pintu kamarnya dengan kencang, hingga daun pintu itu menabrak tembok di belakangnya hingga menimbulkan suara yang keras. Maas, kenapa ada di sini? Intan berdiri dari duduknya memandang Rafa dengan terkejut dan sedikit takut. Kenapa kamu bilang? Rafa menatap tajam Intan. Maaf Mas tadi aku. Siapa yang kamu temui tadi? Rafa memotong ucapan Intan. Itu, temanku Mas. Siapa temanmu? Mas bahkan bisa dengan mudah mengetahui siapa saja temanmu. Intan bingung harus menjawab apa, ia tak mungkin bilang pada Rafa kalau ia pulang karena merasa cemburu. Maas, Intan melangkah mundur ketika melihat Rafa semakin mendekatinya dengan wajah yang terlihat marah. Tahukah kamu betapa Mas begitu mengkhawatirkan kamu? Mas takut terjadi apa-apa padamu, tapi apa balasan kamu? Kamu justru bertindak semaumu tanpa berpikir terlebih dahulu. Maaf Mas, Intan menunduk sambil meneteskan air matanya. Sungguh air mata Intanlah yang membuat Rafa merasa lemah. Sekarang jawab jujur, siapa yang baru saja menemuimu? Rafa sudah mengganti intonasi suaranya pada mode standar. Tidak ada. Intan berkata jujur. Lalu kenapa kamu tadi tiba-tiba pulang? Aku lelah Mas, Intan kali ini memilih berbohong, ia masih malu kalau harus bilang pada Rafa kalau ia sebenarnya cemburu pada Rafa dan Diana. Jangan berbohong Intan, Mas tahu kamu sedang berbohong. Rafa menatap tajam Intan sambil melipat kedua tangan di dadanya dengan raut yang serius. Intan masih bingung harus berkata apa, sungguh otaknya buntu kali ini karena tak mau mengakui kalau dia sedang cemburu. Apa kamu sedang mencari kata-kata yang tepat agar Mas percaya kata-kata bohongmu? Seketika Intan menatap Rafa, apa sekarang dia menjadi peramal? Batin Intan, karena apa yang dikatakan Rafa memang benar. Mas ibu mana? Mata Intan seolah-olah sedang mencari keberadaan ibunya. Tak usah mengalihkan pembicaraan Intan. Rafa mengusap rambutnya kesal sekali dengan jawaban anak abek ini. Aku cemburu Mas, akhirnya kata itu keluar dari mulut Intan, karena merasa sangat malu Intan pun menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Rafa sempat terkejut mendengar kata-kata cemburu yang baru saja ia dengar dari mulut kekasih kecilnya itu. Jadi kamu cemburu? Perlahan Rafa membuka telapak tangan yang menutupi wajah Intan. Ya betapa hati Rafa kini merasa bangga karena ia dapat membuat Intan cemburu. Mas mau lihat bagaimana wajahmu jika sedang cemburu? Apaan sih Mas? Intan memalingkan wajahnya. Sayang cemburumu itu sudah membuat Mas ketakutan. Rafa menarik Intan dalam pelukannya. Maaf Mas. Tidak sayang, justru Mas merasa bahagia. Jadi, Mas bahagia karena Mas akan dijodohkan dengan Kak Diana begitu. Intan berkata dengan raut wajah sendunya, sembari melepaskan pelukan Rafa. Hei, siapa yang mengatakan itu padamu? Mamah dan mamahnya Kak Diana. Rafa terdiam, dia seperti sedang berpikir. Apakah itu benar Mas? Sayang dengarkan Mas, apapun yang terjadi ke depannya tolong kamu hanya percaya pada Mas, Mas tidak akan menikah dengan siapapun kecuali kamu, seperti perkataanmu waktu itu kalau kamu sudah percaya sepenuhnya pada Mas,
kamu mengerti sayang. Rafa berkata dengan lembut secara jelas, agar Intan dapat memahaminya. Iya Mas, apa di masa lalu kalian pernah punya hubungan? Rafa gugup atas pertanyaan Intan, walaupun hanya kisah masa lalunya, itu mungkin bisa membuat hubungan dirinya dan Intan merenggang nantinya, karena itu Rafa lebih memilih untuk menyembunyikannya. Mas, kok malah melamun sih? Sayang, kamu kan sudah tahu Mas tidak pernah punya kekasih, hanya kamu yang pertama buat Mas, dan soal Diana dia hanya teman masa kecil Mas dulu. Benar begitu. Iya sayang, kamu percaya sama Mas ya? Baiklah aku percaya. Gadis pintar, Rafa mengusap pucuk kepala Intan lalu menariknya kembali dalam pelukannya. Maafkan Mas Intan, Rafa berkata dalam hati. Tapi kalian terlihat sangat serasi. Kamu hanya melihat dari fisiknya saja. Tapi Kak Diana kelihatannya gadis yang baik. Kamu lebih baik menurut Mas. Tapi, diam Intan. Rafa kesal karena Intan selalu saja membicarakan Diana. Mas, besok aku mulai kuliah, aku berangkat pakai motor saja ya. Nanti Mas yang antar kamu, kamu tinggal hubungi Mas saja kalau sudah pulang, sepertinya besok tak ada jadwal penting. Mas aku sudah sehat, aku sudah bisa bawa motor sendiri. Jadilah kekasih Mas yang penurut Intan. Iya Mas, kata-kata Rafa sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Pagi pun menjelang, Rafa dan Intan seperti biasa sedang sarapan bersama juga dengan Bu Ida. Intan kamu sudah siap untuk kuliah lagi nak? Tanya Bu Ida. Sudah Bu, aku sudah sehat kok. Setelah selesai langsung pulang, jangan pergi kemanapun. Iya Bu. Dan jangan lupa ponselmu jangan sampai lowbat, nanti susah dihubungi. Iya Bu sudah full baterai. Rafa hanya mendengarkan saja obrolan ibu dan anak itu tanpa bersuara sama sekali. Kini mereka sudah berada di dalam mobil menuju kampus Intan. Apa perlu Mas belikan 2 ponsel untukmu? Untuk apa 2 ponsel? Untukmu, agar mudah dihubungi dan tak ada alasan karena habis baterai. Itu bukan alasan Mas, HP-ku memang sering lowbat maklum HP lama. Kalau begitu pulang kuliah nanti kita beli ponsel. Tidak perlu Mas, HP aku masih bisa digunakan kok. Berikan ke tukang parkir, nanti Mas belikan yang baru. Iwas, sombongnya, Intan menggerutu. Rafa hanya mengangkat bahunya acuh dengan ocehan Intan. Intan mencium tangan Rafa sebelum keluar dari mobil. Ingat nanti Mas jemput. Iya Mas. Intan pun keluar dari mobil Rafa dan berjalan menuju gedung perkuliahannya. Rafa berkutat dengan pekerjaannya, yang sudah hampir mendekati makan siang namun posisi Rafa belum bergeser sedikit pun. Tok, tok, tok. Masuk. Sandi yang masuk ke dalam ruangan Rafa, namun Sandi tak masuk sendiri kali ini. Bro. Fokus Rafa masih pada dokumen di mejanya. Sibuk banget ya Raf. Suara lembut yang Rafa sudah hafal betul pemiliknya. Dai. Ada apa kemari? Rafa terkejut dengan kedatangan Diana. Aku disuruh mengantarkan ini sama Tante Ellen. Apa itu? Rafa menyipitkan matanya. Makan siang, tadi aku masak berdua sama Tante, karena masaknya banyak jadi aku antarkan saja buat kamu, sekalian kita makan bersama. Kamu bawa banyak kan? Banyak kok. Diana tersenyum senang. Sandi, kita makan siang bareng. Rafa mengajak Sandi untuk makan bersama mereka. Siap bos, jawab Sandi dengan senang hati dia menerima tawaran itu, apalagi itu masakan Diana sendiri wanita yang sejak dulu ia kagumi secara diam-diam. Senyum manis Diana kini sedikit memudar. Mereka pun makan siang bersama di ruangan Rafa, tak ada obrolan antara mereka, Sandi yang biasanya cerewet kini tiba-tiba saja menjadi pendiam, dan itu lucu menurut Rafa. Rafa setelah ini bisakah mengantarkan aku ke apartemen ini? Diana menunjukkan ponselnya yang berisikan alamat yang ditujuan. Tidak bisa aku ada janji setelah ini. Ayolah Rafa aku mohon, aku tak punya siapapun selain kamu di sini, hanya sebentar kok. Rafa melihat jam di pergelangan tangannya, sepertinya masih ada waktu sebelum menjemput kekasih kecilnya. Baiklah. Terima kasih. Jawab Diana dengan senyum manisnya. Mas Rafa kemana sih?
Sudah hampir 1 jam Intan menunggu Rafa di depan gerbang kampus namun Rafa tak kunjung datang. Intan mencoba menghubungi Rafa namun selalu saja di luar jangkauan. Panas banget lagi. Intan mengelap keringatnya yang mengucur karena udaranya yang lumayan panas. Tiba-tiba ada sebuah mobil berhenti tepat di hadapan Intan. Intan. Sang pemilik mobil menyapa Intan. Kamu. Intan terkejut dengan lelaki yang menyapanya itu. Intan memundurkan langkahnya, Intan begitu ketakutan kini. Ia pun segera berlari masuk ke dalam kampusnya kembali. Intan maafin gue